Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Farani, NIM 2022-12008 dari kelas komunikasi bisnis kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap PT Telkom Indonesia Persero Tbk sebagai bagian dari tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang dibimbing oleh Ibu Retno Tri Handayani, SE, MSI, CFP. Analisis ini saya buat berdasarkan laporan keuangan dan data tahunan perusahaan untuk tahun 2022 hingga 2023. PT Telkom Indonesia atau dikenal dengan Telkom merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Didirikan pada tahun 1965, Telkom ini menjadi salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang menaungi berbagai unit bisnis seperti Telkomsel, IndiHome, dan layanan data center serta cloud computing. Visi Telkom adalah menjadi digital telco kelas dunia yang berperan aktif dalam memperkuat ekosistem digital nasional. Berdasarkan laporan keuangan Telkom tahun 2022-2023 terlihat adanya pertumbuhan yang stabil dan positif. Pertama, pendapatan konsolidasi peningkatan dari 173,3 triliun menjadi 149,2 triliun rupiah atau naik 1,3%. Kedua, EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi naik 2,5% yang menunjukkan efisiensi operasional semakin baik. Ketiga, laba bersih mengalami kenaikan signifikan sebesar 18,3%, terutama disebabkan oleh efisiensi biaya Telkomsel. Selain itu, total aset perusahaan meningkat 5,1%, didorong oleh pengembangan infrastruktur digital dan investasi pada pusat data. Sementara rasio utang terhadap ekuitas atau DER tetap stabil di 0,92 kali, menandakan struktur keuangan yang sehat dan risiko finansial yang terkendali. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Telkom berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya dengan margin laba bersih naik dari 14,1% menjadi 16,5%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prospek Telkom Indonesia dalam 1 hingga 2 tahun ke depan sangat positif. Faktor pendukungnya antara lain 1. Pertumbuhan pesat di sektor layanan digital dan data. 2. Fokus perusahaan pada transaksi digital nasional. 3. Dan investasi yang kuat di bidang data center serta layanan cloud. Dengan fundamental keuangan yang solid, Telkom memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai pemimpin di industri telekomunikasi dan teknologi Indonesia. Sebagai rekomendasi, ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan Telkom. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dengan startup digital untuk memperluas inovasi. Yang kedua, mengembangkan layanan cloud berbasis kecerdasan buatan untuk menarik pasar korporasi. Yang ketiga, memperluas jaringan 5G dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan untuk menjaga loyalitas konsumen.
Dengan strategi tersebut, Telkom dapat terus berkembang dan tumbuh berkelanjutan di era digital. Demikian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.